Ecep, belakang si Andreas. Dan perjalanan waktu itu panjang. Belum ada ini. Belum ada Cipularang, tol. ya. Ya ke Cikampek juga belum ada setahu saya waktu itu. Jadi lewat Puncak, lewat Cianjur. Nah, setelah ya ada istirahat di tengah jalan, sampailah di Suryalaya itu 4:30 sore. Nah, sebelumnya saya bilang sama Pak Ecep nanti tunjukkan kepada saya yang mana Abah Anom. Jangan saya karena nggak kenal nanti salah beradab, salah bertingkah gitu. Nah sampai di sana pintu utama madrasah itu kan tertutup, yang terbuka pintu samping, yang dekat tangga. Nah, kata Pak Ecep, tuh Abah tuh yang sebelah sini. Abah Anom sedang menghadap ke pintu utama, sedang menghadapi tamu gitu. Saya dari pintu saya lihat Abah, tidak langsung persis pintunya banget gitu. Oh, berarti lagi di posisi masih di luar di samping atau udah di dalam tapi deket pintu nih? Posisi saya masih di luar. Oh, dari pintu samping ya, ngintip ya. Di luar, pintu samping kira-kira kan ada undakan 2 itu. Jadi dari tempat yang datarnya itu, saya lihat Abah gitu. Saat itu juga Abah nengok ke saya. Nah, begitu nengok, Masya Allah, pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Sorot matanya begitu tajam, jus gitu, natap ke saya. Dan natap nggak ada ngedipnya gitu, natap tajam. Ditatap saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kayaknya semua tuh transparan, kayak dibaca semua sama Abah. Tapi sambil senyum, tidak menunjukkan marah atau benci. Jadi di satu sisi saya kaget, tapi di satu sisi tenang juga karena beliau senyum gitu. Cuma nggak kuat ditatap tajam, ditelanjangin begitu, itu dilalap habis dengan tatapan gitu, gitu. Karena nggak kuat menghadapi itu, saya geser diri saya itu supaya antara saya dengan Abah terhalang tembok. Jelas nggak kuat saya menghadapi. Saat itulah kedengaran Abah mempersilahkan masuk gitu, pakai bahasa Sunda. Pak Ecep lah yang ngerti gitu. Ayo Pak masuk. Begitu masuk, saya merasa sangat tidak beradab menjumpai ulama yang sangat diagung-agungkan oleh ulama lain. Ulama agung itu sedang menerima tamu, kok saya masuk jadi menginterap, mengganggu. Saya merasa malu, salah. Jadi sungguh pun masuk, saya nggak berani lebih jauh. Saya segera bergeser ke samping, saya duduk di lantai. Udahlah nunggu aja deh, nunduk. Nah, terus kata Abah Anom pakai bahasa Sunda, ya saya ngerti dikit-dikit. Masuk saja ke dalam gitu. Pak Ecep bilang, Pak suruh masuk Pak, katanya. Salam dulu, kita belum salam. Oh iya, bertemu belum salam. Salam, cium tangan. Nah, ya kemudian saya masuk ke dalam. Rupanya di dalam ada ulama-ulama yang konon mereka mengatakan setelah sholat asar mau pulang dilarang oleh Abah. Jangan, mau ada tamu dari Jakarta. Masya Allah. Jadi Abah udah tahu kita dalam perjalanan. Nah, depan kamar Abah. Begitu Abah masuk langsung tuh Abah datang, kata yang lain. Kata Pak Jad, sudah minta talqin. Saya pura-pura nggak dengar. Nah, itu. Karena dalam batin saya, gue orang Betawi. Kalaupun ditalkin, ntar kalau udah mati di kuburan nih, gue belum mati mau ditalkin gitu. Jadi minta talkin, apaan? Saya pura-pura nggak dengar gitu. Karena Abah datang dan waktu itu kursi kurang, akhirnya kita secara orang timur kan secara otomatis tuh, Abah silakan duduk di sini. Nah, kita semua ngambil posisi di bawah, duduk di lantai. Saya membelakangi TV. William Andreas Walmsley itu di sebelah kanan gitu. Kemudian di sini ada beberapa kiai-kiai dan segala macam. Satu lagi kiai itu saya lupa, bisikin lagi, minta talqin sama Abah. Saya nunduk pura-pura nggak dengar, itu tadi talqin apa. Nah, karena saya diam dan semua diam, akhirnya kan Abah yang bicara. Ada apa ini orang Jakarta jauh-jauh datang gitu ya, karena ditanya ada apa ya saya angkat kepala, saya lihat Abah, tapi yang kelihatan bukannya Abah Anom. Saya seperti melihat seperti film-film koboi zaman dulu, ada benteng itu punya pintu, yang pintunya itu dari belahan-belahan balok pohon gitu, batang pohon yang dibelah-belah, kan bentengnya keras lah pintunya itu, yang nggak tembus ditabrak kereta kuda. Nah, saya lihat seperti benteng tradisional kuno terbuka, dan saya lihat itu di dalamnya
ada jalan yang mulus bagus. Bukan aspal, bukan becek, bukan juga bebatuan kasar, pokoknya mulus lah. Nah, kiri kanannya itu ada obor, cahaya. Bukan obor, bukan lilin, bukan lampu tempel, bukan petrmak, bukan apa, pokoknya bercahaya aja lah. Set. Dan saya lihat tuh jauh tuh jalan sampai masuk, naik bukit, turun, naik turun, nggak jelas ujungnya. Non di balik beberapa bukit sana ada semburat cahaya di langit, seakan-akan di sanalah ada sebuah kota. Gitu. Itu yang terlihat. Ya. Maka ketika Abah Hanum bertanya ada apa, ya saya jawab aja. Karena saya bukan orang Sunda, saya nggak familiar memanggil Abah gitu. Nah, bagi saya istilah Abah itu terlalu kurang baik lah gitu. Saya bilang, Pak, saya ini seperti melihat jalan yang bercahaya, lurus dan indah, tapi nggak kelihatan ujungnya. Kalaulah Bapak tahu kemana jalan ini mengarah, tolong jadikan saya murid Bapak. Itu. Nah, sambil ngomong begitu, di dalam batin saya ada perasaan. Saya flashback ke belakang. Seperti saya katakan dalam pertemuan terdahulu, Allah memberikan kepada saya kecerdasan sehingga ketika saya mendatangi banyak ulama mengaji dan bertanya, ulama-ulama itu senang sama saya. Maka ketika saya bilang, Pak Kiai, tolong jadikan saya murid Bapak, itu bahkan ketika kuliah di Fakultas Hukum UI, saya sampai datangi profesor di selesai kuliah itu, Prof, jadikan saya murid Prof. Gitu. Dan para ulama, para guru besar itu, karena mereka orang-orang berilmu tinggi, wajar punya confident, percaya diri, dan mereka mengatakan, baik, saya terima kamu jadi murid saya. Dan saya dijawab begitu juga bangga dong, diterima jadi murid. Maka kali ini ketika saya bilang, kalaulah Bapak, maksudnya Abah Hanum, kalaulah Bapak tahu kemana jalan ini mengarah, jadikan saya murid Bapak. Saya mengharap dan saya yakin Abah akan mengatakan, baik, saya terima kamu jadi murid saya. Wah, kalau jawaban yang muncul, wah, memang itu harapan saya bangga. Ternyata jawabannya di luar dugaan. Jadikan saya murid Bapak. Abah Hanum justru tertunduk. Sambil nunduk, sambil berkata dengan halus, ya, Abah juga masih belajar. Kalau memang mau belajar sama-sama, ayo jalan bareng-bareng. Bayangkan seorang ulama yang dia muliakan oleh banyak ulama lain, ayo jalan bareng-bareng. Menafikan dirinya seakan-akan kita tahu. Belakangan saya paham kenapa Abah menyebut kita murid-muridnya dengan panggilan ikhwan. Tidak berkata wahai muridku, wahai anakku. Beliau tidak memposisikan diri lebih dari yang lain. Ikhwan, saudara. Kecuali memang dalam surat pernyataan itu sebagai guru mursyid, nah itu penegasan itu. Tapi selain ikhwan. Nah, jadi begitu jawab, Abah juga masih belajar. Kalau mau belajar sama-sama, ayo jalan bareng-bareng. Nah, maka di batin saya seperti ada ledakan itu. Mata saya seperti menyaksikan ledakan bom itu. Duar, gitu. Ini bukan ulama ini. Ini bukan orang alim. Orang-orang yang alim, ya, para kiai haji, para profesor doktor, justru karena mereka alim, ilmunya tinggi, mereka akan confident, percaya diri mengatakan, baik, ku terima kau jadi muridku. Langsung mengambil posisi sebagai guru. Ini bukan orang alim nih Abah Hanum begini. Inilah orang arif. Arif billah. Orang kalau sudah arif billah, di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, dia arif betul, dia tahu dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, dia menjadi nothing, dia bukan apa-apa. Maka wajar orang macam itu. Abah juga masih belajar, kamu belajar sama-sama, ayo jalan bareng-bareng. Duar. Masya Allah, ini bukan orang alim, ini bukan orang alim. Ini orang yang arif billah, sudah bisa mengenolkan dirinya. Itu betul-betul beliau mengenolkan dirinya. Akhirnya tidak ada jawaban lain keluar dari mulut saya kecuali baik Bapak. Hanya itu aja. Karena beliau menawarkan ayo jalan bareng-bareng. Baik Bapak. Gitu.
Nah, mulailah beliau melakukan proses talqin zikir. Belakangan saya baru tahu itu namanya talqin zikir. Gitu. Jadi ini terseret ya? Terseret. Terseret. Makanya nanti setelah saya bertarekat dan merefleksikan pengalaman hidup ke belakang, maka saya dapat satu ungkapan yang itu menjadi pegangan saya. Terhanyut di arus hidayah, tersesat ke tempat yang tepat. Gitu. Terhanyut, ya kita nggak ada, tapi terhanyutnya di arus hidayah, ya artinya hidayah arus yang benar. Tersesat, kenapa dikatakan tersesat? Karena memang kita sampai ke tempat yang tidak kita perkirakan, tidak kita ingin, ya kan tersesat. Tapi itu tepat. Terhanyut di arus hidayah, tersesat ke tempat yang tepat. Itu pegangan saya.